Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arhas, tim dari konten kreator di channelnya Abang Sabir Official. Sebelum kita menonton, kita subscribe dulu dan tekan lonceng biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten tersebut dan seterusnya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait sejarah dan budaya. Sejarah adalah kejadian masa lampau yang terjadi pada suatu kawasan tertentu yang berkesan pada suatu dan dikenang hingga masa sekarang. Sejarah salah satunya bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta segala kejadian-kejadian yang ada pada saat itu, dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitian untuk dijadikan pembendaharaan atau pedoman bagi penilaian dan pemantauan keadaan masa sekarang serta arah progres masa depan. Ilmu sejarah ibarat penglihatan 3 dimensi, yaitu penglihatan yang ke masa silam, ke masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baik, saya akan mendefinisikan terkait sejarah. Sejarah bisa dipahami melalui konteks peristiwa dan kisah berkaitan dengan peristiwa. Sejarah dipandang sebagai fakta dan hadir di masa lalu. Artinya, sejarah berasal dari kejadian nyata dan benar-benar terjadi. Sebagai peristiwa sejarah, menyajikan gambaran dari peristiwa lampau, spesifiknya yaitu kejadian yang memang dialami manusia. Lalu bagaimana dengan sejarah sebagai kisah? Sejarah sebagai kisah adalah sejarah memuat narasi yang tersusun berdasarkan ingatan manusia, beserta kesan atau interpretasi terhadap peristiwa di masa lalu. Pengertian sejarah sebagai kisah adalah narasi berisi peristiwa di masa lampau yang dituliskan dan diceritakan kembali oleh seseorang. Sejarah sebagai kisah dapat disusun secara lisan maupun tertulis. Contohnya penuturan mengenai peristiwa di masa lampau oleh saksi mata. Contoh lainnya, peristiwa ditulis dalam buku sejarah. Besarnya kemungkinan sejarah sebagai kisah sifat subjektif karena diceritakan kembali oleh seseorang. Kepribadian si penutur sejarah dipengaruhi berbagai faktor seperti kepentingan, nilai yang diperjuangkan, hingga kelompok sosial. Pengaruh kepribadian terhadap cerita sejarah ini bisa terlihat pada kelengkapan kisah yang disampaikan, gaya penyampaiannya, dan interpretasinya. Bisa disimpulkan bahwa pengertian sejarah sebagai kisah lebih menitik beratkan pada kesan, memori, tafsiran, atau kesan yang memiliki seorang terhadap peristiwa masa lalu, sehingga dapat bersifat subjektif. Saya ceritakan sedikit terkait sejarah Klut. Membicarakan adat Klut dan budaya Klut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari asal muasal suku itu sendiri. Karena budaya merupakan cipta daya dan karsa manusia. Ketika manusia melakukan sesuatu yang kemudian menjadi kebiasaan yang membudayakan, maka mereka memiliki budaya yang spesifik sebagai budaya lokal. Berdasarkan sumber tertulis dan cerita rakyat yang berkembang, asal muasal suku Klut sangat erat kaitannya dengan kerajaan Laut Bangko. Laut Bangko merupakan sebuah danau kecil yang berada di kawasan belantara Gunung Woso. Menurut pikiran, pada abad 1 Masehi ada gelombang perpindahan penduduk dari Hindia belakang dan berkampungan di pantai selatan Aceh. Menurut cerita rakyat yang berkembang di Klut, mereka membangun kerajaan di sana. Raja terakhirnya bernama Malinda dan permaisurinya bernama Rindi. Pada saat Raja Malinda wafat, terjadilah banjir besar.
yang mengelamkan kerajaan Laut Pantai. Rakyatnya tidak semuanya musnah. Ada juga yang selamat dan berpencar ke beberapa wilayah. Mereka menetapkan di tempat yang baru. Di tempat baru tersebut mereka memulai kehidupan dari awal. Dari sinilah budaya Klut bermula dan membentuk budaya baru. Istilah budaya sudah melekat pada bahkan kerap kali hadir dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita tahu bahwa pada umumnya Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang terbesar di berbagai wilayah. Namun, apakah kamu tahu pengertian budaya? Ciri-ciri, fungsi, unsur, dan contohnya adalah kegiatan yang terletak di kawasan tertentu yang biasanya dilakukan pada zaman dahulu, yang turun-temurun dan kemungkinan masih banyak dilakukan di masa sekarang. Jadi, sebagai masyarakat yang hidup dengan keanekaragaman budaya, kamu patutnya memahami pengertian budaya agar kamu semakin mencintai budaya yang kita miliki saat ini. Kamu bisa memahami budaya melalui beberapa pengertian menurut para ahli. Kata budaya itu sendiri adalah suatu bahasa yang berasal dari dua bahasa, yakni Sanskerta dan Inggris. Menurut bahasa Sanskerta, kata budaya berarti budaya. Budaya artinya bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin colore yang memiliki arti yaitu mengolah atau mengerjakan. Istilah kultur juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata sarapan yaitu kultur. Budaya berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang berkembang oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Di antaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok orang yang cenderung menganggap hal tersebut sebagai suatu yang diwariskan secara genetis. Seorang dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki budaya dan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Selain itu, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Budaya memiliki sifat abstrak atau kompleks dan luas. Sementara menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah sebuah pemikiran, akal budi, atau adat istiadat. Secara tata bahasa, arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung mengarah pada cara pikir manusia. Terdapat beberapa aspek budaya yang menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial budaya tersebut tersebar dan mencangkup banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan jika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain tersebut tampak pada definisinya budaya yang menggemukakan bahwa budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaan. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya atas pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan makna dan nilai-nilai bagus. Dan begitu budayalah
yang menyediakan suatu kerangka yang berkaitan untuk mengorganisasikan suatu aktivitas seseorang dan perilaku orang. Itulah sekilas penjelasan dari saya terkait sejarah dan budaya. Semoga kita tidak melupakan sejarah tersebut. Mari kita kolaborasi kembali sejarah para indatu pejuang kita dahulu, dan adat resam kita jaga, jangan kita lupakan begitu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.